Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova, NPM 081 dari jurusan Pendidikan Geografi kelas C. Nah, di video ini kita akan coba belajar melakukan uji korelasi Pearson di aplikasi SPSS. Korelasi Pearson ini adalah analisis yang digunakan untuk melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Uji ini termasuk ke dalam uji statistika inferensial tipe parametrik. Jadi, pastikan data kalian berdistribusi normal sebelum melakukan analisis Pearson. Nah, di sini kita akan coba praktek. Kita mau lihat apakah ada hubungan antara jam belajar per minggu dengan hasil ujian mahasiswa. Atau melihat apakah semakin banyak jam belajar nilai ujiannya ikut meningkat atau tidak. Nah, di sini saya sudah punya data jam belajar dari 30 mahasiswa, juga nilai ujiannya. Nah, langkah pertama, kalian buka aplikasi SPSS pada laptop atau komputer masing-masing. Nah, setelah itu akan muncul layar kosong dengan 2 tab di bagian bawah yang menunjukkan variable view dan data view. Nah, pertama-tama kita masuk ke variable view untuk input variabel kita. Ketik saja nama variabel kita tanpa memakai spasi. Misal ini jam belajar per minggu, kita ketik menjadi JBM. Terus pastikan tipe datanya itu numerik dan desimalnya itu 0 dan measure-nya itu tipe scale. Lalu lakukan hal yang sama juga untuk input variabel yang kedua yaitu hasil ujian. Nah, setelah variabel selesai dibuat, lanjut pindah ke data view. Sekarang nama variabel sudah muncul di data view. Nah, kita mulai input saja data yang sebelumnya kita punya. Jadi, kita bisa input data dari yang tadi kita punya di Excel atau spreadsheet, tinggal di copy dan dipaste di SPSS-nya. Nah, lakukan juga untuk kedua variabel. Nah, setelah input variabel, lanjut kita akan memulai analisisnya dengan cara klik Analyze pada toolbar di atas, kemudian pilih Correlate, kemudian pilih yang Bivariate. Nah, kemudian akan muncul tab baru, pindahkan kedua variabel ke kotak kanan dengan klik icon yang ada di tengah. Nah, pastikan Pearson-nya itu sudah dicentang dan two-tailednya itu dicentang. Nah, kalau sudah, klik OK. Nah, setelah itu SPSS akan memproses dan menampilkan output data hasil analisis. Nah, di sini yang kita harus perhatikan itu tuh dari nilai signifikansi dan nilai korelasi. Nah, dalam output kita perhatikan tabel correlation. Nah, dalam tabel itu kita perhatikan dua hal, yaitu nilai signifikansi atau sig. Nah, nilai signifikansi itu menentukan hipotesis, mana yang diterima dan mana yang ditolak. Kalau kurang dari 0,05 nilai signya, maka hubungan signifikan atau HA diterima dan HO ditolak. Kalau misal lebih besar dari 0,05 signya, berarti HO yang diterima dan HA yang ditolak, yang berarti tidak ada hubungan. Nah, yang kedua, selain dari nilai signifikansi, yang dilihat itu nilai Pearson correlation. Nah, nilai ini tuh menunjukkan seberapa kuat hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Jika angkanya mendekati 1, maka hubungannya itu semakin sempurna atau semakin kuat. Nah, kalau misal mendekati 0, hubungannya itu semakin lemah. Nah, untuk hasil dari analisis kita dapat lihat pada tabel ini, terutama pada nilai Pearson correlation-nya itu 0,980, yang berarti menunjukkan kuatnya hubungan antara jam belajar dengan nilai ujian karena angkanya itu mendekati angka 1. Selain itu, kita juga dapat melihat nilai signifikansinya atau nilai sig-to-tailednya, yaitu di sini pada tabel tertera 0,000. Nah, nilai ini tuh lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Nah, kekuatan korelasi antar variabel jam belajar per minggu dengan hasil ujian mahasiswa itu sangat erat, yang tadi nilainya 0,980. Dengan kata lain, terdapat hubungan yang signifikan antara jam belajar per minggu dengan hasil ujian mahasiswa. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.